bahwa agrowisata buah adalah saat ini menjadi salah satu atau satu di antara sektor perkebunan yang menjadi unggulan dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang kita tahu memang harus melakukan berbagai inovasi untuk kemudian para pelaku usaha ini bertahan di tengah pandemi. Dan di pagi hari ini kita sudah kehadiran dua orang tamu narasumber kita yang akan bergabung membahas tentang perkembangan agrowisata buah di Kalimantan Barat. Yang pertama ada penggerak perkebunan dan pembina agrowisata buah Insinyur Priyono Eshut. Selamat pagi Pak Pri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Santo, selamat pagi para pemirsa. Baik. Kemudian ada sekretaris dari komunitas Geram atau Gerakan Ayo Menanam Provinsi Kalbar, Pak Ali Yusni. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Santo dan para pendengar RRI. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung nanti terkait dengan topik kita pagi hari ini, yang kita tahu agrowisata buah ini adalah sesuatu yang baru di Kalimantan Barat. Silakan di line telepon 7344987. Kita akan membahas kemungkinan peluangnya, kemudian kendala-kendala yang dihadapi dan apa yang sudah dilakukan untuk pemerintah khususnya di daerah ini mendorong agar agrowisata buah ini menjadi produk unggulan di wilayah kita. Baik, mungkin yang pertama kita ke Pak Pri dulu. Pak Pri, mungkin bisa dijelaskan Pak secara umum artinya kondisi sekarang ini dari perkebunan khususnya buah Pak ya, kemudian agrowisata buahnya seperti apa sih Pak di wilayah Kalimantan Barat Pak? Silakan Pak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa perkebunan buah di Kalimantan Barat saya pikir sudah ada peningkatan walaupun cuma sedikit. Artinya kita itu sesuai dengan judulnya, benar-benar baru bergeliat. Orang bangun tidur itu baru bergeliat, belum bangun seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan di beberapa daerah. Kita kemarin itu sudah ke daerah Sanggau, terus Sekadau sampai Sintang, dan saya juga kaget juga di Sintang ternyata ada agrowisata jambu kristal dan belimbing, misalnya judulnya seperti itu, cukup besar. Tapi untuk sementara yang jadi sentral buah yang ada di Kalimantan Barat masih terfokus di Singkawang. Kedua mungkin Rasau Jaya ya, sebenarnya daerah lainnya baru dimulai kemarin. Contohnya untuk di daerah Sanggau itu terutama yang disponsori oleh PT Antam itu sudah membina beberapa petani untuk buah-buahan. Ada jambu, terus kelengkeng, juga alpukat, termasuk yang di Sekadau itu dimotori oleh dari Balai Benih di sana. Terus yang di Sintang malah justru sudah banyak teman-teman yang menanam seperti itu. Oke. Pak, mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan potensinya nih Pak. Kan kita ada 14 kabupaten kota, kemudian tadi yang Pak Pri bilang baru ada berkembang di beberapa daerah saja. Kemudian apa sih yang selama ini menjadi kendala Pak untuk pengembangannya? Kendalanya itu masalah ada kebiasaan. Jadi ya maaf saja, beberapa petani kita misalnya sudah menanam kelapa seperti itu akan sulit begitu kita sosialisasi untuk, apalagi orang-orang yang tua ya, akan kita ajak untuk menanam buah itu, apalagi jambu kristal yang kita apakah menanam jambu. Jadi awal saya tanam saja di daerah Segedong saat itu di kebunnya itu kan saya tebang kelapa, terus ada langsat, macam-macam lah itu, sampai dibodoh-bodohin kan kita, kamu itu ngapain nanam jambu padahal di sini belonggok katanya kan, banyak sekali ini kan jambu itu, nanti kamu jualnya bagaimana. Nah itu yang jadi masalah, kebiasaan itu yang sulit untuk dirubah. Tapi pelan-pelan kita yakinkan, terutama untuk generasi muda, kita yakinkan bahwa menanam buah-buahan ini hasilnya jauh lebih menguntungkan daripada kita menanam sawit atau karet. Dan ini alhamdulillah sudah berhasil untuk di daerah Rasau Jaya, bahwa kan kita bisa lihat dulu begitu mereka merasakan hasilnya dengan nanam sedikit, sawit itu pada disenso habis itu ditanamin buah-buahan. Iya, diganti Pak ya? Iya, diganti varietas. Artinya benar-benar dengan buah ini semoga kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena harganya kan tidak bisa disetel oleh perusahaan begitu naik turun seperti itu. Ini bisa kita
kontrol sendiri, kita bisa jual sendiri. Sebelum kita berbicara ke ekses ekonomi ya Pak, dampak ekonomi, kita mungkin akan membicarakan terkait dengan teknisnya dulu supaya pendengar pun agak sedikit penasaran ya Pak ya. Karena kita tahu bahwa agrowisata buah ini sesuatu yang baru khususnya di wilayah kita. Tadi tantangan Pak Tri sendiri bilang ada pola pikir yang mungkin harus disosialisasikan lebih jauh terkait untuk meyakinkan masyarakat. Nah kemudian kalau dari kultur tanah nih Pak, seperti apa sih Pak kalau di kita nih Pak? Apakah semua berpotensi atau memang ada spot-spotnya Pak? Kalimantan Barat tanahnya saya pikir luar biasa. Saya pernah di Jawa, di Lampung, Sumatera itu dan sebagainya. Tapi potensi kita saya pikir justru lebih besar. Yang pertama adalah tanah kita jauh lebih subur karena masih banyak tanah-tanah yang belum pernah diolah sama sekali. Yeah. Bayangkan di Jawa tanahnya satu jengkal pun belum pernah tidak ada yang tidak pernah diolah. Pasti itu sudah diolah. zaman Jepang sudah diolah kan begitu. Sementara kita kan masih banyak tanah-tanah itu yang tanah perawan ibaratnya belum pernah diolah sama sekali. Itu kandungan usaranya masih bagus, masih terjaga. Yang pertama, potensi kedua, penyinaran matahari kita jauh lebih panjang, otomatis proses fotosintesis lebih panjang, pertumbuhan di tanaman kita lebih cepat, produktivitas lebih bagus. Itu suatu potensi besar loh yang dimiliki di tanah di Kalimantan Barat. Kalau untuk tanah gambut maupun tanah liat, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan boleh dicek di Jalan Perdana, ujung itu sebelah kanan ada kebun buah. Itu tanah gambut. Kita bisa lihat sendiri bagaimana tanaman jambu kristal itu umur 6 bulan, dia sudah produksi, sudah panen berkali-kali. Sudah panen ya Pak ya? Malah potensi kita luar biasa saya pikir Bang. Oke, Pak, kalau tadi terkait dengan kultur tanah yang masih bisa dikatakan tidak jadi masalah, tidak kendala. Nah, kemudian masih berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang masih cenderung berpikir dari menanam yang sebelumnya ini, seperti apa sih Pak artinya modal yang dibutuhkan nih Pak untuk misalkan ada kalkulasi harganya tidak untuk 1 hektar dikembangkan ini maka akan seperti ini, dengan itu konsekuensi tadi ada beberapa tanah yang mungkin tanahnya tanah gambut itu Pak. Ya, jadi kalau untuk modal tanaman kan tidak mahal harga bibit buah dibandingkan dengan sawit tuh. Jauh harga bibit sawit tuh kisaran 40.000. Kalau bibit buah kan cuma 25.000. Kita hitung saja gini. Untuk produktivitas satu jenis jambu kristal saja umur 2 tahun boleh dicek. Kita yang ada di Kalbar sini paling rendah itu berbuah 3 kilo per pohon per tahun. 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Kalau kita bagi jarak tanam 3 kali 3, 9 berarti bisa ditanami 1.100. 1.100 pohon. Anggap saja 1.000 pohon saja. Kalau per bulan satu tanaman itu berbuah 3 kilo berarti dalam 1 bulan bisa menghasilkan 3 ton. 3 ton kita kalikan harga terendah di petani. Saya ambil itu harga 15.000. 45 juta. Potong operasional macam-macam nggak mungkin 15 juta habis kan. 30 juta kalau per hektar saya pikir petani akan jauh lebih makmur misalnya daripada kita menanam varietas yang lainnya seperti itu. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak? Jambu kristal itu 7 bulan panen loh. 7 bulan sudah panen. 7 bulan panen. Tapi walaupun produktivitasnya dia akan merangkak gitu pelan-pelan. Oke, baik Pak Pri, terima kasih untuk informasi awalnya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda ingin tertarik dengan agrowisata buah di Kalbar, silakan di line telepon 734-987 kita bertanya langsung dengan Pak Pri dan nanti ada Pak Alius nih. Kita beralih ke Pak Alius nih, Pak, ini terkait dengan gerakan Ayo Menanam. Nah, ini mungkin dari teknisnya nih Pak Ali. Artinya tadi ada pola pikir masyarakat yang memang belum tersosialisasikan semua. Kemudian kalau dari teknisnya sendiri gimana nih Pak untuk mengajak masyarakat ya paling tidak kalau minimal gitu kan Pak untuk bisa memberikan kontribusi sedikit kepada perekonomian keluarganya. Seperti apa Pak Ali? Silakan. Baik, sebelumnya saya selain dari bergerak di sekretaris Gerakan Ayo Menanam, saya juga salah satu pelaku usaha pariwisata ya. Iya. Jadi dari tahun 90 data dari World Tourism Organization itu sudah melihat bahwa ada pergeseran minat kecenderungan manusia ini ke arah wisata yang terkait dengan lingkungan hidup. Yeah. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sekitar tahun 2000-an lah sudah mulai bergerak ke ekowisata gitu. Nah, jadi
kita melihat itu peluang besar ya, terlebih di era pandemi ini, di era new normal ke depan ini, potensi agrowisata sebagai potensi ekonomi wisata terbilang cukup menjanjikan ya, karena orang yang datang ini kan bisa dibilang bisa menjaga jarak, terus outdoor ya. Yeah. Kemudian kebutuhan wisata juga. Nah, kemudian yang kami lihat lagi, jika kita membuat agrowisata ya dibanding dengan wisata-wisata lain, terutama kalau di Kalimantan Barat ini kan lebih fokus pada wisata alam. Ya, kalau wisata alam mungkin pengunjung lebih banyak datang di weekend ya. Yeah. Dan begitu kemarin kayak pandemi kan benar-benar habis ya, pengunjung tidak datang. Nah, sedangkan di agrowisata yang sudah berjalan di sebelum era pandemi, begitu pandemi ini ada, kemudian orang dibatasi untuk bergerak, mereka masih dapat hasil dari panen buah-buahannya, gitu. Di luar dari tiket, ya, yang biasanya dia mendapat dari tiket pengunjung, sekarang bisa dapat hasil dari buah-buahan itu sendiri, gitu. Sehingga itu kan peluang, tidak hanya pada weekend, hanya pada menggantungkan pengunjung yang datang, tapi juga buah-buahan ini bisa dijual. Walaupun kenyataannya sekarang yang di beberapa agrowisata yang kebetulan dimiliki oleh anggota-anggota kami, buah-buahan ini jarang sampai ke pasar, gitu. Lebih banyak habis di kebun. Jadi yang sudah datang pun mereka mencari tetap ke kebun, gitu. Jadi peluangnya sangat besar untuk di Kalimantan Barat ya, dengan kita punya luasan tanah yang luar biasa, ya, tapi juga kita masih butuh dukungan nih dari pemerintah, swasta, terutama pada akses ya, akses untuk menuju ke sana, gitu. Tapi peluang ini sungguh besar untuk dikembangkan. Oke Pak Ali, nih mungkin terkait dengan teknisnya nih Pak, mengajak masyarakat untuk menanam, meyakinkannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Geram sendiri Pak? Ya, salah satunya kita sudah ada beberapa lahan ya sebagai contoh ya. Kemudian kita ya mengajak diskusi masyarakat baik di lingkungannya maupun kita tarik ke tempat kebun kita. Jadi mereka bisa melihat langsung ya. Kita berikan data lah, berikan bukti, bukan hanya satu konsep aja. Nah, itu yang membuat ketertarikan di Geram sendiri ya, sehingga akhirnya muncul di Sintang, di Sekadau, orang-orang tertarik untuk membuat itu dengan data yang kita sajikan, terutama di Rasau Jaya lah. Pak, kalau di Kalbar sendiri, Geram sudah bergerak, komunitas ini bergerak di beberapa kabupaten. Kemudian apa yang menjadi konsen dari Geram sendiri selain mungkin fokus pada mengajak masyarakat untuk menanam, Pak? Oke, untuk Geram sendiri tidak yang sekarang sudah ada di anggota-anggotanya ya, tersebar di Sambas, di Sintang, di Sanggau, di Tayan, di Rasau Jaya, dan paling banyak memang di Pontianak. Gitu. Kita sebenarnya dari Geram itu ingin tidak hanya pada ke arah agrowisata ya, tapi kita juga ingin terjun pada penjualannya, penjualan hasil-hasil perkebunan, pertanian, ya, hortikultura, karena melihat banyak rumitnya jalur pendistribusian hasil pertanian selama ini, sehingga yang diterima petani sepertinya kurang layak ya dibanding dengan harga yang disajikan ke konsumen. Gitu. Nah, kita ingin hadir di situ, ingin mencoba memperpendek jarak itu, memangkas jalur itu. Kemudian kita juga bisa sharing mengenai update ilmu pertanian ya. Karena kan banyak dikelola ini masih tradisional ya. Masyarakat di sini bertani dengan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Sedangkan sekarang pertanian kan terus berinovasi, gitu. Sehingga sharing itu perlu. Ya, bagaimana untuk membawa masyarakat selain untuk menanam, kita juga berharap mau bertanam secara organik. Nah, sehingga kita ajarkan bagaimana
pembuatan pupuk, bagaimana pengadaan kompos, bagaimana penanaman yang bisa efektif. Kalau untuk spesifikasi daerahnya seperti apa Pak Alius nih? Artinya adakah kekhususan daerah, misalkan di daerah ini cocoknya untuk menanam ini gitu? Ya, ada beberapa tanaman-tanaman yang memang cocok ditanam di mana saja ya. Iya. Tapi kita juga berharap di daerah-daerah yang memang punya komoditi, seperti misalnya di Punggur. Di Punggur itu kan sudah ada durian. Durian Ya, langsat, durian langsat ya. Iya. Nah, itu kita dorong masyarakat untuk mengembangkan. Nah, jadi kita berkeinginan untuk memperbanyak ya, durian-durian yang sudah enak ya. Yang selama ini kan pohon induk itu hanya tinggal bisa dihitung dengan jari. Iya, iya. Nah, itu kita berharap untuk dikembangkan di daerah setempat. Nah, jadi itu sebagai tanaman utamanya. Nah, misalnya kayak banyak durian di Punggur itu kan yang sudah ada nama ya, seperti Jarum Mas kemarin yang menang juara juga ada durian telur asin gitu ya. Itu selain dikembangkan, sambil menunggu durian ini panen karena butuh waktu panjang, ya, kita dorong untuk tanaman-tanaman yang bisa berbuah cepat, ya. Nah, itu yang kita dorong. Jadi kita masukkan jambu kristal, kita masukkan lengkeng di situ. Tapi dengan tanaman utama mungkin durian. Berarti tidak artinya tidak menghapus, tidak meniadakan yang sudah ada, Pak ya? Oh jangan, itu kita harapannya itu pelestarian plasma nutfah. Kemudian harapan sekali itu kita punya kebun durian dengan luasan yang besar ya, yang bisa menampung seluruh durian yang bagus di Kalimantan Barat ya. Bisa dikatakan ke depannya jadi museum durian. Oke Pak Alius, ini dari teknisnya sendiri adakah artinya ada pembedaan nggak? Artinya kan kita tahu bahwa selama ini kan yang mungkin masyarakat tahu hanya misalkan durian. Nah, apakah ini bisa juga ditanami dengan tanaman buah yang lain, Pak? Ya, bisa. Atau perlu teknis seperti apa untuk kemudian menjaga cita rasa dari durian dan tanaman yang baru ditanamnya di situ, Pak? Oke, sebenarnya PR-nya banyak nih ya. Ada kombinasi ya? Ya, dari pekebun sekarang saja ya, untuk durian sendiri, ini kan lebih banyak diserahkan ke alam nih, sama masyarakat ya. Artinya dibiarkan aja antar musim gitu lah. Kita sendiri sedang mendorong untuk memasukkan mengkampanyekan untuk pemberian pupuk ke durian, kemudian pengairannya. Bahkan kemarin di Rasau sedang kita uji coba untuk menyuntik durian dari yang sebelumnya jarang berbunga. Alhamdulillah di beberapa pohon yang kita suntik sudah mulai berbunga gitu. Jadi kita perkenalkan, bisa loh kita upayakan durian ini berbunga. Nah, kemudian kita dorong supaya buahnya ini bisa lebih terasa manis, bisa warnanya lebih tajam, baunya lebih kuat dengan pemberian pupuk gitu. Ya itu saja sudah PR tersendiri nih, menggeser tadi ya dari cara penanaman tradisional kepada yang sudah penanaman yang sekarang gitu. Kalau seperti itu kira-kira ada percepatan dari tumbuhnya sendiri, Pak? Artinya berbuahnya sendiri, kemudian apanya? Kalau untuk penyuntikan ya. Kalau sekarang kan setahun 2 kali, Pak ya? Iya. Buah durian ini. Iya. Sebetulnya ya banyak hal yang bisa direkayasa ya. Kayak misalnya kita tahan supaya air ini tidak banyak masuk gitu ya. Sebenarnya sudah banyak teknologinya, tapi karena kita tadi bergantung dengan alam, ya kadang banyak yang jadi di bulan ini, kadang juga kosong kayak tahun musim ini kan agak kosong ya. Ngelihat cuaca kemarin itu. Nah ini yang sebetulnya PR juga gitu loh. Jadi selama ini kan lebih bergantung pada hutan durian ya ketimbang kebun durian. Jadi kalau kita sudah mulai berkebun ya sudah pastinya ada teknis budidaya yang kita terapkan di situ. Nah itu PR sendiri itu. Kalau kombinasi tanamannya Pak, karena kita tahu kan mungkin masyarakat sekarang ingin katakanlah yang sudah punya tanaman durian atau langsat ingin menggabungkan dengan buah yang lain. Itu yang ada di lapangan seperti apa sekarang Pak? Apa sudah berjalan atau baru mau akan menjajaki Pak? Kalau di anggota kami ya baru mulai menyeting ya sebetulnya ya. Jadi mereka sudah mulai bertanam durian, ya mereka tanami durian untuk tanaman jangka panjangnya. Kemudian ditambah lengkeng, ya.
yang mungkin usia panennya itu 1 tahun ke atas. Nah tadi yang ditambahkan Pak Pri ini yaitu jambu kristal. Ya, jambu kristal ini kan 6 bulan 7 bulan kita sudah merasakan panen. Ya. Bahkan juga bisa diselingi lagi dengan pepaya. Nah, di lokasi-lokasi tertentu gitu. Oh, berarti sudah ada Pak ya di beberapa daerah. Ya, sudah. Oke pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung nanti silakan di line telepon 734-987. Kita masih membahas tentang pengembangan dari agrowisata buah di Provinsi Kalimantan Barat. Ada Pak Tri Yon. Oke, ada yang bergabung? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dengan siapa Ibu di mana? Bu Nani, kuburannya nih, Bang. Oke, Bu Nani. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Iya, Selamat silakan, pagi, Ibu. Bu Ah, Nani. saya mau bertanya nih. Saya benar-benar orang nggak ada perusahaan, usaha apa lah gitu. Lahan sih alhamdulillah ada lah sedikit gitu. Kepengen nanam apa lah gitu. Kalau seperti jambu ini boleh enggak pribadi atau memang harus berkelompok gitu. Ini daerah Sungai Asam ini. Sungai Asam Bu Nani ya? Modalnya gimana, caranya gimana. Kepengen benar berhasil usaha apa gitu. Kalau bisa ada bantuan dari pemerintah kayak gimana solusinya gitulah Bapak-Bapak. Oke Bu Nani. Pengen betul merasakan sejahtera itu gimana gitu. Ini untuk seharian biaya anak aja kebingungan karena tidak ada penghasilan gitu. Terus terang ini bukan hoak loh Pak. Bu Nani. Kali Iya Bu Nani. ya, Mungkin tanaman luasan lahan Bu Nani berapa Bu? ya ada 25 kali 250 kurang lebih itu lah lahan gambut nih yang saya punya nih. Oke. Sekarang sudah ditanami apa Bu belum? Nggak ada, kosong udah berapa tahun, udah belasan tahun nih belinya tuh, tapi belum bisa bingung usaha apa. Oke. Seperti orang-orang nggak ada modal. Barangkali ada solusi bapak-bapak, kalian hubungi saya. Ya. Nama saya Pak 08 57 54 42 04 25. Tolonglah Pak, gimana solusinya yang Ya. biar punya usaha itu, biar tidak besar-besaran pun adalah untuk sehari-hari gitu. Oke, terima Itu kasih. aja, Bang. Iya Bu Nani di Makasih, Sungai Asam. Bapak-bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mungkin langsung bisa ditangkap oleh Pak Pri Pak. Ini mungkin banyak nih Pak yang kondisinya seperti ini. Silakan Pak Pri. Iya, selamat pagi Bu Nani ya. Jadi kita saya pribadi termasuk dari gerakan Ayo Menanam, pada dasarnya kami siap untuk membantu masyarakat terutama dalam hal ilmu karena kami juga bukan badan sosial, tapi untuk masalah bibit itu sebenarnya asal ibu ada kelompok tani bisa dibuatkan proposal diajukan kepada pemerintah daerah setempat, misalnya di Kuburaya bisa diajukan ke Kuburaya, terus atau daerah lainnya bisa juga diajukan ke provinsi juga bisa. Jadi kalau untuk bantuan bibit bisa diarahkan ke sana. Lalu untuk masalah akan bagusnya ditanam apa? Jadi kita ada beberapa jenis varietas unggul yang bisa kita kembangkan di Kalimantan Barat ini dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemarin saya ke Balikpapan itu jadi bisa ditanam dengan misalnya durian musangking dengan jarak tanam 7x7, tapi di sela-selanya ditanami jambu kristal karena jambu kristal 7 bulan sudah panen, sudah berbuah terus menerus. Nanti untuk operasional kebunnya jadi mengharapkan panen itu dari jambu kristalnya sambil menunggu duriannya berbuah. Jadi itu salah satu strategi juga. Nanti di tengah-tengahnya bisa juga kalau pandai nanam sayur bisa ditanam sayur seperti itu. Jadi lahan itu bisa benar-benar efektif dan bermanfaat seperti itu. Mau ditambahkan sama Pak Ali silakan. Iya Bu, mungkin tadi jambu kristal itu memang ada peluang Bu ya. Dan Gram sendiri juga hingga saat ini nih menampung untuk pemasaran dari jambu kristal itu sendiri ya dengan SOP yang kami tentukan ya. Jadi ada beberapa persyaratan ya, guna kita menjaga kualitas ya. Salah satunya bagaimana pasca panennya, kemudian tentu saja yang kita jual ini non pestisida. Gitu. Jadi insya Allah bisalah nanti kita coba hubungi ke Ibu Nani ya. Karena cara budidayanya juga Sederhana Pak ya. sederhana, mudah, dan bisa untuk belajar lah untuk nanti kemudian step by step ke tanaman-tanaman lain yang
punya tingkat kerumitan berbeda. Oke, terima kasih Pak Ali dan Pak Pri. Baik pendengar, nantinya bagi Anda yang ingin bergabung silakan dengan telepon 0561734987. Tapi sebelum kita lanjut, nanti kita akan membahas di sesi kedua ini tentang sisi ekonomisnya, karena ini kita tahu bahwa budidaya tanaman buah ini satu di antara yang masih eksis sampai dengan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Nanti kita akan bergabung kembali pendengar, tetap di sini, kita break sejenak. Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok. Lagi seneng ya? Bagi-bagi dong. Kamu denger kan? Vaksin sudah ada. Jadi bentar lagi kita bebas. Asyik, kita bisa kumpul-kumpul lagi dan tidak pakai masker. Hey, kalau dengar berita jangan setengah-setengah dong. Memang sih vaksin sudah ada dan kita secara bertahap akan divaksin. Cuma dengan vaksin bukan berarti prokes tidak berlaku. Loh, kok gitu? Kan sudah ada antivirus di tubuh kita. Berarti kita kebal dong. Kamu ini makanya banyak baca dan dengar berita. Jangan drakor mulu. Dengar ya, vaksin saja belum cukup untuk melindungi kita dari virus tanpa dibarengi dengan protokol kesehatan. Kita masih tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dalam berkomunikasi. Jadi ya menerapkan prokes 3M itu bukan kewajiban lagi, tapi sudah wajib non. Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.2 MHz Pro 1 RRI Pontianak. Baik pendengar, masih bersama saya Kurnia Santosa dan dua narasumber saya yaitu Pak Insinyur Priyono Eshut dari Penggerakan Perkebunan Agrowisata, kemudian ada Pak Ali Yusni, Sekretaris Gram Kalbar. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana Pak? Alhamdulillah, dengan Maruto nih, Mas. Pak Maruto di Siantan ini. Pak Maruto di Siantan. Silakan Pak Maruto. Selamat pagi, Mas Priyono. Ya. Pagi Pak Maruto. Dengan Bapak siapa satunya? Pak Ali Yusni. Pak Hari Husni. Iya. Ini bapak-bapak dua ini selalu memberikan inspirasi dan semangat untuk kita menanam. Siap. Terutama buah-buahan. Coba nanam buah-buahan ini buah lokal ini Bang ya. Ini juga harus didukung oleh pemasaran kita sendiri. Siap. Harus mencintai buah-buah lokal kita. Kalau kita banyak menanam, nanti tapi yang dipasarkan cuman buah-buah dari luar, ini juga rancu juga itu kan. Untuk menanam ini, mudah-mudahan lah ke depannya ini, acara-acara seremonialnya dikurangi lah gitu Bang ya. Iya. Menanamnya 2 pohon tapi seremonialnya luar biasa. Makan-makan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Seperti Gram ini udah betul ini. Nah ini kan. Jadi mohonlah ini kalau menanam, ya menanam gitu kan. Jangan diselingi acara-acara yang saya rasa kurang perlu lah gitu. Yeah. Sukses untuk Mas Priyono. Terima kasih. Kemarin masih di Jenggot juga udah beli gitu ya. Oke, gitu aja Bapak-Bapak. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini Indonesia selalu hijau dan banyak buah.
Terima kasih Pak Maroto. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam Pak Maroto di Siantan memberikan motivasi kepada dua narasumber kita dan terkait dengan program penanaman juga yang tadi memang disoroti ya untuk tidak hanya seremonial belaka. Di belakang Pak Maroto, Naruto silakan. Belum. Oke. Oke pendengar, nanti bagi Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon 734987. Kita masih membahas tentang sisi ekonomisnya di sesi kedua ini. Mungkin Pak Pri bisa dijelaskan Pak. Kalau kita berbicara tentang penghasilan nih, mungkin ya, yang sangat ditunggu gitu Pak ya, masyarakat khususnya para petani. Seperti apa sih Pak prospek dari agrowisata buah sendiri Pak di kita Pak? Agrowisata ini satu hal yang kompleks dan memang harus kita dukung ya. Jadi selama ini kan kendala seperti tadi Pak Maroto ungkapkan bahwa petani itu kesulitan untuk pemasaran. Nah ini salah satu solusi juga di beberapa tempat termasuk di Rasau, termasuk ke Sintang, itu semua buah yang mereka ada agrowisatanya, mereka bikin paketan itu tidak ada satupun yang kesulitan pemasarannya. Jadi pengunjung sudah datang ke sana membeli sana dengan harga yang bagus, bahkan saya pikir itu memang harus didukung oleh pemerintah daerah walaupun sementara ini yang dirasa belum pernah dilakukan. Sekedar seremonial betul Pak Maroto. Jadi begitu kita bikin daerah itu berkembang, instansi masuk, foto-foto seolah-olah binaan. Nah itu kan agak sentimental seperti itu. Jadi sekarang kan misalnya dari otomatis banyak buka rumah makan ya kan, belum lagi dari parkir, dari lain-lainnya yang penunjang, itu saya pikir luar biasa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lah. Kalau spesifik Pak, artinya kan kita berbicara modal kemudian keuntungan. Nah untuk agrowisata buah sendiri ini kan tentu butuh modal kemudian lahan yang cukup luas Pak. Bagaimana terkait dengan ini? Apakah masyarakat ada yang sudah melakukan dengan cara misalkan yang seperti tadi kelompok tani dibentuk seperti itu Pak? Selama ini yang berkelompok, entah mungkin Mas Yusni bisa tambahkan. Saya pribadi belum pernah melihat ya kalau agrowisata selain buah mungkin banyak misalnya mangrove dan lain sebagainya yang disokong oleh dana desa seperti itu. Tapi kalau untuk agrowisata buah saya belum pernah lihat. Artinya rata-rata masih dikelola secara pribadi. Misalnya di Rasoja ada Taman Stroberi, itu dikelola oleh Mas Cipto secara individu. Itu kalau bisa kita lihat itu lahannya cuman 27 ya Mas ya. 27 kali 80 atau 70 meter itu kan kecil sekali. Tapi dengan lahan seluas itu dia bisa bikin sekecil itu. Sekecil itu. Oh ya bukan seluas ya, sekecil itu. Itu ditanamin stroberi, itu malah jadi orang kan penasaran. Akhirnya banyak yang berkunjung ke sana dilengkapi dengan kantinnya, artinya jualan Indomie dan makan makanan lainnya. Terus ada kolam ikan dan sarana penunjang setiap minggu luar biasa ramai lah di sana. Ini kan walaupun lahan terbatas tapi bisa untuk dimanfaatkan. Kadang-kadang kita itu selalu berpikiran tentang dana, padahal modal terbesar kita adalah kemauan. Saya contohnya di sini tahun 2001 Gunung Merapi meletus habis. Saya kesini merantau ke sini nggak ada modal apapun. Bapak saya nggak punya kan, ya jadi buruh terus saya bikin bibit satu-satu saya tanam ya kan, ada tanah dijual murah ya kita cicil. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada tanah sendiri, sudah ada kebun sendiri. Pada dasarnya justru orang-orang yang ada di masyarakat sini saya pikir punya peluang, punya potensi untuk maju lebih besar dan cepat seperti itu. Tinggal kemauannya saja. Mungkin Pak Yusni bisa menambahkan nih Pak. Ini kan mungkin sudah terkait dengan omset nih, pemasukan gitu. Kemudian seperti apa teknisnya Pak Yusni silakan. Tadi saya menambahkan sih memang yang bergerak sekarang lebih banyak pribadi ya. Ada satu kelompok sadar wisata ya yang di daerah Tayan sana, tapi tetap penggarapannya lebih banyak pribadi gitu. Sebenarnya ini peluang ya, peluang besar karena tidak ketika kita buka satu hamparan untuk wisata buah gitu, itu sebetulnya perlu ditopang oleh lahan-lahan kecil. Ya, ini pengalaman saja ya,
di Rasojaya ketika kita soft opening untuk wisata petik jambu, kita soft opening di hari Sabtu, Minggu itu sudah habis. Buah itu sudah habis ya. Dari luasan sekitar 2 hektaran itu sudah habis. Sehingga perlu ada lahan-lahan kecil ya, lahan-lahan yang tadi misalnya saya cuma punya sekitar 1.000 meter, saya punya cuma 2.000 meter, itu sebagai penopang buah ya, yang nanti orangnya mungkin berkunjung yang di kebun yang luasannya besar, luasan 2 hektar segala macam, tapi nanti dia makan buahnya itu hasil petani-petani lain di sekitar situ gitu. Sebetulnya ini akan bisa saling menopang ya. Iya, di drop Pak ya. Iya. Nah, yang kita besar. harapan sih kemarin saya pernah mengisi sebagai narasumber wisata ya di daerah Sekado, memang kita dorong supaya desa bisa memiliki ya lahan yang untuk displaynya ya, untuk wisatanya. Nah, masyarakat menanam jambunya gitu. Sehingga nanti store penjualan tetap di situ, di satu titik di tempat wisata itu gitu. Jadi masyarakat juga tidak terlalu berat ya. Artinya dia menanam, betul kata Pak Priyono, bisa jumlahnya dari sedikit aja dulu semampunya, apakah 20 batang atau 50 batang. Kelak ketika dia tumbuh, yang dijual ini kan bukan hanya buahnya saja, tapi juga cangkokannya, kita bisa jual bibitnya. Bisa juga untuk pengembangan sendiri, untuk pengembangan pribadinya atau dijual. Gitu. Sebenarnya hasilnya ini ganda kalau untuk ini. Dan tadi kalau untuk jambu kristal sendiri dengan yang terutama ada rekor itu yang di Rasau ya, 20 batang itu 1 minggu itu dia bisa nyampe 100 kilo. 20 batang 1 minggu. 22 batang 100 kilo dalam 1 minggu, usia udah 2 tahun ke atas. Coba bayangkan 100 kilo kita ambil di harga 15.000 kan sudah masuk 1,5 juta gitu. 2 minggu Pak ya. Dengan pupuk yang beliau buat sendiri gitu. Dengan pupuk yang buat sendiri, beliau bikin secara organik. Jadi dari pupuk sudah murah gitu kan, dengan hasil yang bagus, tinggal perawatannya saja gitu. Pak, skema distribusi yang tadi sempat kita bahas di acara di sesi offline, di beberapa daerah juga kan ini menjadi sesuatu yang baru sekarang. Mungkin untuk membumingkannya perlu juga dukungan dan kesadaran dari pemerintah, kemudian kemauan masyarakat. Nah, kalau kita bicara prospeknya di luar Pontianak ini seperti apa Pak untuk di daerah-daerah lain? Yang khusus mungkin yang di komunitas Gram sendiri. Ya, yang kami tahu memang harga di luar itu jauh lebih tinggi ya dari Pontianak ya. Pontianak kita standar di 25.000 sampai 30.000. Jambu kristal ya, untuk jambu kristal. Sedangkan di luar Pontianak sudah starting dari 30.000, 40.000 gitu. Memang potensi juga gitu untuk bisa bertanam langsung, artinya untuk di daerah itu bertanam juga akan menghasilkan yang besar. Di Pontianak sendiri juga kebutuhan di daerah juga cukup tinggi. Dan untuk jambu kristal sendiri di supermarket juga masih jarang ditemui, bahkan di toko-toko buah saja juga masih jarang gitu. Kalaupun ada untuk di supermarket itu lebih banyak didatangkan dari luar Kalimantan, terutama Lampung. Oke, berarti dari kalau kita bisa mengatakan bahwa dari jalur distribusi kemudian kebutuhannya sendiri mungkin kalau untuk mengcover daerah sih belum bisa Pak ya, artinya hanya untuk di lokal saja. Kebutuhan kita saja sudah habis itu. Sudah habis. Oke. Pak, kalau untuk selain jambu kristal, komoditas yang unggulan lain apa yang sebenarnya lagi digiatkan kawan-kawan di sana? Ada kelengkeng. Iya, kelengkeng. Kelengkeng kita kan masih banyak masukan dari luar, dari Thailand. Nah itu ini cukup menjanjikan itu untuk kelengkeng. Teknis tanamnya Pak, kemudian perlu luasan seperti apakah, lahannya ada spesifikasi perawatan seperti sama aja untuk lahan dengan jambu kristal sama. Bahkan sekarang teman-teman pun mencampurnya ya, sebagian jambu kristal, sebagian kelengkeng atau tumpang sari juga. Di antara jarak kelengkeng kita masukkan jambu kristal. Itu hanya untuk jenis-jenis yang untuk laku di pasaran kita mengimbangi dari Thailand, itu memang perbedaannya
dia perlu ada perangsang buah tersendiri gitu. Dan itu tapi kelebihannya ya, mungkin kekurangan lah, salah satu kekurangan dia perlu kita tambahkan booster atau perangsang buah. Tapi kelebihannya kita bisa membuahkan kapanpun. Bahkan kita bisa setting kalau gitu, kita buat pemetaan daerah sini kita booster sekarang, nanti kita akan panen di bulan ini. Nah ini bulan selanjutnya, sehingga stok ini bisa terjaga. Oke, pendengar silakan bagi yang bergabung di line telepon 73498 bisa disambung kembali, silakan. Kita masih membahas tentang pengembangan agrowisata buah di Kalimantan Barat. Halo? Oke, belum. Oke, Pak Priyono. Pak Pri, ini kita tahu bahwa mungkin sudah ada ide dari Pak Pri untuk seperti apa mendesain secara garis besar agrowisata di Kalimantan Barat tanpa mengesampingkan peran pemerintah tentunya, Pak. Iya. Mungkin sudah Pak Tri dan kawan-kawan sudah punya gagasan secara garis besar. Nah, keinginannya ini apa, Pak, yang ada dalam gambaran Pak Pri untuk mengembangkan supaya buah kita mungkin lebih baik lagi, dan petani itu dari seperti jalur distribusinya tidak ada tengkulak yang bermain di situ. Benar, saya sebenarnya sangat apresiasi sekali apa yang telah Gram melakukan saat ini dari gerakan Ayo Menanam. Jadi dari Gram sudah menyediakan, dari awal saja sudah menyediakan bibit yang murah dan terjamin kualitasnya. Tanam kelengkeng pimpong ya buahnya pimpong. Kalau kelengkeng diamond tumbuhnya diamond. Jadi varietasnya terjamin. Lalu dari Gram ada pendampingan. Jadi didampingi bagaimana teknis menanamnya sampai panen. Setelah panen hasilnya ditampung. Nah ini kan yang harus sebenarnya bisa dicontoh untuk instansi atau yang lainnya seperti itu. Artinya yang kita tuju untuk kesejahteraan petani benar-benar tercapai. Saya sudah melihat memantau beberapa daerah dan kita juga sudah ajak untuk menanam. Jadi kita ingin tersentral sebenarnya, Bang. Untuk daerah Nakatayap di sana sudah ditanam ketapang, Pak. Iya, Nakatayap itu karena dataran tinggi, itu kita proyeksikan untuk menanam kelengkeng itu dalam jumlah skala besar. Jadi memang kemauan masyarakatnya juga menanam kelengkeng. Perlu diingat bahwa kelengkeng ini kita masih impor per tahunnya sekitar 8.000 ton. Itu duit berapa miliar atau berapa triliun. 8.000 ton, Pak ya? Iya, artinya untuk peluang berkebun ini amat sangat besar sekali. Ya kan, kita nggak usah ngomongkan kita akan bicara tentang ekspor. Tapi kita dari menghentikan impor saja itu sudah triliunan rupiah yang sudah kita hasilkan, kan seperti itu. Terus Rasau Jaya yang dataran rendah itu memang proyeksikan untuk tanaman jenis jambu-jambuan, karena tanaman jambu bukannya tidak bisa ditanam di dataran tinggi, tapi daya tahannya terhadap tergenang air itu, becek itu dia jauh lebih kuat. Jadi pada dasarnya memang, dan misalnya di Singkawang itu sebagai sentral alpukat. Jadi pertama kita untuk mengajak masyarakat menanam berdasarkan keinginan masyarakat lah, terutama habis itu tinggal kita sorong, baru kita masukkan varietas yang sesuai. Tapi pesan saya untuk pemirsa, jangan sekali-kali nanam mangga, titik, udah itu aja. Alasannya apa nih, Pak? Mangga itu kalau buat halaman silakan saja, tapi untuk skala kebun kita belum pernah lihat satu daerah yang ketahanan terhadap penggereknya bagus ya. Kecuali di Jawa, Pak ya? Iya. Ini untuk daerah Sande sampai Tayap, ini memang ada beberapa lokasi, saya lihat sendiri ada mangga harum manis tidak terserang penggerek. Tapi ini belum jadi suatu kebijakan kita. Kita akan amati lebih lanjut, bila itu benar, di sana memang tahan penggereknya, itu akan kegiatan mangga. Karena mangga ini, bagaimanapun kita masih hampir 99% mungkin kita masih datangkan dari Jawa. Oke, Pak, selain itu, Pak, kalau dari desain untuk kayak seperti di daerah Sambas nih, Pak, ini kan udah ada kearifan lokalnya, artinya sudah ada jeruk di sana. Nah, ini apa yang bisa di-matchingkan di situ, Pak? Saya beberapa kali sudah ke Sambas dan mengisi kelompok tani di sana. Jadi ada beberapa dilema terus Bang. Jadi misalnya jeruk di sana, jeruk itu kan terlalu banyak dan terlalu sentral di sana, akhirnya harga jeruk jatuh murah, dan pemerintah paksakan bahwa di sana itu jadi maskot
Sambas harus nanam jeruk, ya tidak ada salahnya, tapi saya pikir harusnya lebih terbuka untuk menanam misalnya kelengkeng atau varietas lain yang benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kita tidak hanya mempertahankan tentang jargon tentang maskot, tapi yang kita pertama kali adalah kita pikir adalah kesejahteraan masyarakat. Yang kita khawatirkan dengan mempertahankan jargon justru masyarakat kehidupannya tidak naik. Sebenarnya bisa taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila misalnya ini kita jadikan sentra jeruk, lalu hasil olahannya bikin dong kan gitu pabrik untuk sirup atau apa, dan nanti bisa dibantu pemasarannya keluar. Itu yang jadi masalah Pak ya. Akhirnya Sambas terkenal tidak hanya jeruk segarnya saja, tapi hasil olahannya kita pinginnya seperti itu. Selain tadi mungkin sudah dipetakan nih Pak spot-spot untuk tanamannya, kemudian daerah-daerahnya. Nah, desain untuk kemudian mengembangkan lagi Pak perlu waktu berapa lama? Artinya kekhususan tadi, misalkan di Nangataya Pak Pri bilang tadi kelengkeng. Apa ini akan bertahan dalam waktu sekian lama? Kemudian seperti apa supaya di situ tetap stabil Pak? Harapan sementara ini kita hanya menentukan titik-titik saja. Dan situ ada teman-teman kita juga dari komunitas geram. Misalnya di Sanggau ada Pak Suparko sebagai penggeraknya, terus di Sekadau itu ada Bang Hendra dan lain-lain sebagainya. Mereka jadi agen-agen perubahan karena mereka yang bisa memberi motivasi, memberi contoh. Dari situ semua tempat-tempat itu akan menjadi pusat untuk pembelajaran. Nah, harapan kita dengan kita dirikan kebun-kebun walaupun skala kecil entah besarnya, di sana masyarakat mau belajar, memang kita undang nanti kelompok tani di sana seperti halnya Rasau. Rasau dulu kan belum ada apa-apa. Kita bikin satu titik bersama alumni ISTI Jakarta. Kita bikin satu titik tanaman buah sudah berhasil, kita undang masyarakat, kita beri pelatihan. Alhamdulillah akhirnya sekarang berkembang sendiri. Nah, ini kan hal seperti ini yang kita duplikasi untuk daerah-daerah lain seperti itu. Berarti kita persiapkan pencontohan dan nih realnya Pak ya? Iya, dan kita rutin memberi pelatihan nantinya kepada masyarakat. Oke, baik Pak Pri, terima kasih. Mungkin untuk menambahkan dari Pak Ali, tadi dibilang Pak Pri sudah ada desainnya, kemudian nanti kan eksekusinya akan dilakukan juga penanaman-penanaman oleh kawan-kawan di Geram nih Pak ya. Mungkin ke depannya nih Pak, apa sih yang sudah ada di kawan-kawan Geram sendiri Pak untuk lebih memasyarakatkan lagi penanaman buah ini sehingga nanti capaian yang sudah diskemakan tadi bisa tercapai Pak? Oke, tadi kita sudah memberikan contoh ya. Hanya tinggal ini mengedukasi masyarakat. Kadang masyarakat kan melihat jambu kristal ada prospek ya, kemudian dia tanam saja. Padahal di situ ada proses untuk mencapai ke sana gitu ya. Kayak tadi saya contohkan di Rasau, 22 pohon bisa menghasilkan 100 kilo. Itu kan tidak ujuk-ujuk langsung menghasilkan. Nah, itu ada proses. Nah, ini yang mau kita sampaikan gitu loh. Ya, jadi ada prosesnya, bagaimana penanamannya, bagaimana perawatannya, apa yang harus dilakukan gitu di masyarakat untuk tadi ya sedikit demi sedikit mengedukasi, lebih memodernisasi di cara bertani masyarakat. Kemudian kami harapkan juga sih sebetulnya dari pemerintah daerah ya bisa mensupport mungkin tadi dari pupuk atau dari sarana prasarana ya, yang kami coba ini loh, kami sudah buatkan kebun ya, masyarakat sudah kami ajak, silakan disupport. Karena arahkan bantuan, dan bantuan itu jelas memang digunakan untuk itu, karena kebanyakan ketika ada bantuan-bantuan pupuk atau apa segala macam, cuma pengawasannya kembali itu kan kurang. Jadi kadang yang tadinya bantuan untuk padi banyak larinya ke sawit pupuknya gitu kan. Sawit pribadi sawit pribadi mereka gitu. Nah, harapannya itu dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat ini, silakan dilanjutkan untuk dibina. Selain kami juga ikut turun membina. Oke, Pak, kalau tadi ada pertanyaan artinya terkait dengan kebijakan pemerintah, seperti apa sih Pak untuk di daerah-daerah tuh? Sudah ada Pak? Untuk kalau ke arah buah secara khusus sih belum sepertinya ya Pak ya, masih di tanaman pangan yang banyak diberikan gitu ya. Tapi ya kami juga sering berkomunikasi juga ya, sedikit dengan dinas provinsi
untuk pertanian, kami memasukkanlah ide-ide itu. Gitu. Bahkan ya kemarin yang kami dapat, selain dari kelompok tani yang bisa mendapatkan bantuan, sebetulnya juga masyarakat atau mungkin instansi ya, bukan instansi sih, seperti kayak pendidikan ya, madrasah gitu tuh, itu bisa meminta bantuan hibah bibit atau nanti bantuan pupuk. Kelompok-kelompok itu ternyata bisa dilakukan. Yang selama ini mungkin beredar hanya kelompok-kelompok tani saja gitu. Sebenarnya ini peluang juga. Hanya informasi ini kan nggak sampai nih ke masyarakat gitu. Nah, kita juga kita coba kita bermitra dengan dinas, kami dapat informasi-informasi itu, kemudian kami sampaikan ke masyarakat, atau kadang juga kita buatkan konten YouTube ya, supaya masyarakat lebih tahu itu dan mudah mengakses itu. Jadi kalau sampai sekarang sih dari yang dilakukan Geram ini belum ada support murni Pak dari pemerintah. Kalau kitanya kan tidak melalui kita ya, tapi kita minta masyarakat, silakan masyarakat minta ke dinas, nah mungkin bisa kami bantu. Gitu. Oke, berarti sumbangsi saran sih siap gitu Pak ya? Iya. Baik Pak Pri dan Pak Ali, ini adalah akhir dari dialog kita pada pagi hari ini terkait dengan pengembangan agrowisata buah di Provinsi Kalimantan Barat. Tadi ada narasumber saya, pertama penggerak dari Perkebunan dan Pembinaan Agrowisata, Pak Insinyur Ali Eshud, kemudian ada Sekretaris Insinyur Priyono Eshud, kemudian ada Sekretaris Komunitas Geram Kalbar, Pak Ali Yusni. Pendengar, bagi Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan pertanyaan diskusinya pagi hari ini. Saya Kurnia Santosa pamit undur dari pendengaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Anda masih bersama kami di 104.2